Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9A dan kelas 9B. Bagaimana kabar kalian di pagi ini? Semoga kalian sehat selalu. Tetap semangat, penuh motivasi untuk mengikuti pembelajaran daring bahasa Indonesia. Pak Ali kali ini akan menyampaikan ciri-ciri kebahasaan cerita pendek. Tapi sebelum itu, Pak Ari sarankan kalian untuk berdoa dulu sebelum mengikuti pembelajaran ini. Berdoa mulai. Terima kasih anak-anakku. Mari kita simak video singkat ini agar kalian memahami lebih jauh tentang ciri-ciri kebahasaan cerita pendek. Kemarin kalian dapat perintah dari Pak Ali untuk mempelajari buku kalian tentang ciri kebahasaan. Nah, sekarang Pak Ali akan menjelaskan ulang, mereview agar kalian lebih memahami ciri-ciri kebahasaan cerita pendek. Anak-anakku yang amat Pak Ali sayangi, ciri-ciri kebahasaan cerita pendek itu sama halnya dengan ciri-ciri kebahasaan teks naratif. Bisa kalian buka buku kalian, itu di sana dijelaskan tentang ciri-ciri kebahasaan teks naratif. Yang naratif sendiri diartikan sebagai bentuk cerita, oleh karenanya ciri kebahasaan teks naratif sebenarnya sama dengan ciri-ciri kebahasaan cerita pendek. Tadi akan sampaikan yang pertama, unsur kebahasaan yang paling menonjol yang digunakan atau yang dipakai di dalam teks naratif atau cerita pendek. Yang pertama adalah sudut pandang. Sudut pandang kemarin pada saat tatap muka kalian pernah dijelaskan oleh Pak Ali. Sudut pandang itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama yaitu pengarang ikut menjadi pelaku di dalamnya. Sehingga kata ganti yang digunakan adalah aku, saya, daku, hamba, dan lain-lain. Nah, kemudian kalau sudut pandang orang ketiga adalah pengarang hanya menceritakan orang lain. Pengarang tidak ikut menjadi pelaku. Pelakunya orang lain dan diceritakan oleh pengarang. Kata ganti yang digunakan biasanya adalah ia, dia, beliau, dan nama orang. Kalau ada cerita, kemudian pengarang menceritakan orang lain itu ada namanya, berarti cerita itu menggunakan sudut pandang orang ketiga. Inilah ciri-ciri kebahasaan yang menonjol pada cerita pendek atau teks naratif. Kemudian yang kedua adalah beberapa dialog dapat dimasukkan menunjukkan waktu, kini, atau lampau. Ketika kalian membaca cerita pendek atau teks naratif, kalian akan mengetahui dialog-dialog yang terjadi di dalam. Ciri dialognya itu ditandai dengan menggunakan tanda petik. Jadi tanda petik itu digunakan untuk menandakan pembicaraan pelaku di dalam cerita itu. Nah, penggunaan dialog bisa menunjukkan waktu kini atau bisa menunjukkan waktu lampau atau menunjukkan waktu sekarang atau menunjukkan waktu kemarin. Itulah penggunaan dialog. Anak-anak harus ingat bahwa dialog dalam cerita pendek atau teks naratif itu ditandai dengan penggunaan tanda petik. Ciri kebahasaan yang ketiga adalah kata benda khusus. Kata benda itu ada yang dinamakan umum, ada yang dinamakan kata benda khusus. Contohnya, beringin,
salah satu jenis pohon yang punya ciri khas tertentu. Kemudian terem besi, salah satu jenis pohon juga yang punya ciri khas tertentu. Jati juga demikian. Nah, beringin, terem besi, jati, semuanya disebut sebagai kata umum pohon. Kata benda umum pohon mempunyai benda khusus. Berarti bagian-bagian terkecil tapi berbentuk kata benda. Beringin, terem besi, jati. Ada juga ikan. Ikan itu juga bagian dari kata benda umum. Ada ikan bandeng, ada mujair, ada ikan emas. Bandeng, mujair, emas adalah kata benda khusus dari kata benda umum ikan. Mudah-mudahan dari ketiga ini kalian bisa memahami ciri-ciri kebahasaan yang dipakai di dalam cerita pendek atau pada teks naratif. Kemudian ciri kebahasaan selanjutnya adalah 4. Uraian deskriptif yang rinci. Deskripsi yang digunakan untuk menggambarkan pengalaman latar karakter, misalnya baunya seperti apa. Amis, contoh. Amis yang bisa didengar, suara. Terlihat seperti apa, penglihatan. Nah, untuk uraian deskriptif ini bisa dipengaruhi oleh indera perasa, bisa dipengaruhi oleh indera pendengar, bisa dipengaruhi indera penglihatan. Nah, jika di dalam teks naratif atau cerita pendek itu di sana terkupas tentang hal-hal yang bisa dirasakan, hal-hal yang bisa didengar, dan hal-hal yang bisa dilihat, itulah yang dinamakan dengan uraian deskriptif, yaitu uraian yang rinci tentang hal yang ada di dalam teks naratif atau cerita pendek. Kemudian anak-anakku, dilanjut pada ciri kebahasaan yang nomor 5, yaitu penggunaan majas. Majas atau gaya bahasa itu sebenarnya banyak sekali. Namun di dalam cerita pendek atau teks naratif, ternyata penggunaan majas itu hanya ada 3. Yang pertama simil, metafora, dan personifikasi. Anak-anak, apa sih yang dinamakan dengan majas simil? Majas simil itu sama dengan majas ibarat. Jadi majas yang membandingkan suatu hal dengan hal lain dengan menggunakan kata penghubung. Nah, simil sendiri singkatnya diartikan sebagai ibarat, maka kata penghubung yang digunakan adalah kata penghubung yang berhubungan dengan kata ibarat. Di antaranya seperti bak, bagaikan, bagai, dan lain-lain. Seekor burung pipit sedang berusaha mempertahankan nyawanya. Dia terbang bagai batu lepas. Ini dibandingkan secara langsung. Dia terbang bagai batu lepas. Terbang batu lepas itu tanpa halangan, itu dibandingkan dengan burung yang sedang terbang, kemudian perbandingannya diibaratkan dengan menggunakan kata penghubung bagai. Anak-anak, majas simil ini hampir sama dengan majas asosiasi. Majas perumpamaan juga menggunakan kata penghubung yang memiliki makna ibarat. Nah, kalian bisa nanti buka atau browsing di Google. Kalian harus mencari perbandingan antara majas simil dengan majas asosiasi atau perumpamaan yang insya Allah sama-sama menggunakan kata penghubung bagaikan. Kalau yang simil ini secara langsung, singkat, dia terbang bagai batu, dia jalan bagai tiang, dia berlari bagai pesawat. Nah, dia berlari bagai pesawat bisa diganti dia berlari bak pesawat, dia berlari bagaikan pesawat. Itulah yang dinamakan dengan majas simil. Kemudian anak-anakku, majas yang kedua adalah metafora.
Perbandingan tidak langsung atau tersembunyi. Ini anak-anak harus diingat ya. Kalau kalian ingin mencari apa majas metafora yang sebenar-benarnya, kalian bisa browsing juga di Google. Majas metafora perbandingan tidak langsung atau sembunyi. Dia memiliki hati batu. Dia memiliki hati batu. Dia dibandingkan dengan hati batu tanpa ada kata perumpamaan atau ibarat atau bagaikan. Langsung, dia memiliki hati batu. Dia adalah tulang punggung keluarga. Dia dibandingkan dengan tulang punggung, tetapi tanpa diberi kata penghubung perumpamaan atau ibarat. Anak-anakku, majas yang C adalah personifikasi. Personifikasi adalah majas yang menyatakan, menerangkan benda mati seolah-olah hidup. Ini benda mati yang dianggap seperti makhluk hidup. Sehingga majas personifikasi bisa diartikan sebagai singkatnya adalah majas manusia. Ini adalah contohnya. Awan tertatih-tatih melintas langit. Awan adalah benda mati. Tertatih-tatih adalah seolah-olah hidup seperti manusia, melintasi langit, mengelilingi langit. Berarti berjalan, berlari, mengelilingi langit. Jadi awan benda mati yang seolah-olah punya nyawa, punya sifat hampir sama dengan manusia yang bisa melintasi langit. Dan yang nomor 6, penggunaan pertanyaan retoris. Anak-anakku bisa dicatat. Pertanyaan retoris adalah pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Ketika ada pertanyaan, apakah Anda ingin mati? Pasti tidak boleh dijawab karena pertanyaan itu adalah pertanyaan retoris. Ini, pernahkah tinggal di rumah apung di sungai? Tidak perlu dijawab karena pertanyaan ini adalah pertanyaan retoris. Demikian anak-anakku penyampaian singkat tentang aspek kebahasaan teks naratif atau cerita pendek. Tunggu tugasnya di link yang Pak Ali akan share berikutnya dan kalian bisa membaca cerita pendek berjudul Anak Rajin dan Pohon Pengetahuan. Pak Ali ulangi, kalian harus pelajari Anak Rajin dan Pohon Pengetahuan. Insya Allah dengan cerita pendek itu nanti soal atau tugasnya akan berhubungan dengan cerpen itu. Demikian anak-anakku, semoga kalian memahami, tetap semangat, tetap mengikuti daring, jangan sampai tidak mengikutinya, karena daring itu sama dengan kalian belajar setiap hari. Dan Pak Ali akhiri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.